Halo, kembali lagi sama gua Putra Usaha. Hari ini gue bakalan review produk Legisoft, dimana ini adalah sebuah kamera pocket yang menurut gua cocok banget buat kalian yang hobi vlogging, yaitu kamera Moza Moin. Oke, kita langsung aja review si Moza Moin ini. Dimana ya nanti bakalan dapat kotak seperti ini sob. Kita langsung unboxing, buka aja, nggak terlalu banyak sih. Tapi gue suka banget tampilan dalam kotaknya seperti ini. Mas, asik lah ya. Ya cukup menarik. Dan ini si Moza Moinnya. Kita buka. Di pembelian nanti kalian bakalan dapat sebuah kotak hardcase-nya. Ini terbuat dari bahan jeans tapi tebel banget. Asli tebel banget, bener-bener tebel, jadi nggak murahan gitu, bener-bener aman, yakin di dalamnya. Dan kita buka, si Moza Moin ada di dalamnya. Kita buka dulu si Moza Moinnya, dan ini dia Moza Moin. Ukurannya sangat kecil, kalian bisa lihat, hanya sekecil ini. Dan hardcase-nya juga tadi sangat kecil sehingga masuk ke dalam saku kalian bahkan. Saking kecilnya dan enak untuk dibawa kemana-mana. Ya, ini adalah kamera pocket yang dikhususkan untuk kalian para vlogger menurut gua. Karena si Moza Moin ini dibuat sangat kecil, sudah memiliki gimbal 3 aksis, dan sudah mendukung kamera 4K hingga 60 fps. Wow, 4K 60 fps itu sangat tajam sekali ya. Dan ada hal yang menurut gua lebih dari si Moza Moin ini, di mana dia memiliki ini dia, monitor yang sudah mendukung HD, kualitinya sudah HD dan ukuran cukup lebih besar dibanding pesaing lainnya, 2,45 inch ukurannya, dan sudah HD juga, berarti sangat bagus. Tidak terlalu banyak ribet menurut gua tampilannya, kalian bisa lihat. Oke, di sini hanya ada tombol untuk power di sini, lalu nanti ada buat menghadap selfie juga, dan juga untuk standby, dan ini tombol power. Di bagian bawah ada untuk Type-C untuk ngecasnya dan juga memori. Dan gue sangat menyarankan untuk pakai Moza Moin ini lebih baik kalian gunakan memori microSD yang sudah support ekstrim lah ya, 100 Mbps speednya ke atas, karena dia 4K 60 fps seperti itu. Coba kita hidupkan seperti ini, tekan aja lama-lama di tombol power sini, dan zoom, dia hidup. Tampilan ada Moza. Asik ya. Ini sudah 3 aksis, jadi sangat stabil. Gue sempat bawa Moza Moin ini kemarin liburan ke Makassar, ke Toraja, lalu juga ke kalau nggak salah ke Lombok. Gue juga bawa ini ke Lombok dan Pekanbaru. Dimana menurut gue ini nyaman banget, kecil banget buat kalian vlogger. Jadi ya enak lah, intinya simple dibawa kemana-mana. Dimana dia sudah mendukung baterai 950 mAh yang mampu aktif kurang lebih 2 jaman, dan waktu charge-nya hanya 1,5 jam sob. Dan dia mendukung Type-C, jadi enak gitu. Dan ya, ini hal yang juga menurut gue lebih dibandingkan dengan kamera pocket lain di pesaingnya yang mirip seperti itu ya. Dimana angle-nya gitu ya, angle-nya ini mampu lebih wide dibanding pesaingnya sob. Gue sembari ngerekam di sini, kalian bisa lihat. Ini dalam kondisi low light seperti ini, hasil shoot di 4K-nya. Oke, dan dia ini memiliki angle lebih lebar atau 120 derajat sob. Jadi wide, dengan jarak tangan gue hanya vlogging seperti ini, gue bisa nge-shoot mulai dari bagian dada sampai masih ada headroom di bagian atas. Di beberapa produk pocket seperti ini rata-rata begini jaraknya, gitu kan, sangat dekat. Jadi nggak enak buat vlogging. Kalau vlogging tentu kalian pengen wajah kalian dan background tampak lebih luas, dan si Moza Moin udah mendukung untuk itu. Ada beberapa hal lagi, ya, ada beberapa fitur. Oh ya, dia sudah touchscreen. Kalian bisa lihat, oke, dia sudah touchscreen. Nah, dia sudah touchscreen, jadi nyaman banget. Coba kita cek fitur-fiturnya apa aja ya. Kalau kalian touchscreen-nya dalam posisi seperti ini, dari atas slide-nya ke bawah, gitu ya. Dari bawah ke atas, dari atas ke bawah, maka di situ ada beberapa fitur menu yang bisa kalian pakai. Pertama, di sebelah kiri itu ada Magic, tapi Magic kalau kalian
koneksikan dengan smartphone, nanti kalian bisa ngatur beberapa apa ya, kayak fitur edit sendiri bisa di sana, lalu bisa mengedit, bisa ngambil beberapa moving, bukan timelapse ya, pengambilan video yang diarahkan pergerakan panningnya. Banyaklah beberapa fitur di Magic ini. Lalu nanti ada pengaturan brightness-nya layar, dan juga di sini ada pengaturan untuk spot meter, di mana fokusnya kalian bisa pindah-pindahkan titik fokusnya, asik seperti itu. Lalu juga kalian nanti bisa milih di sini settingan sensitif. Ini pengaturan menu lah ya. Dan gue sangat menyarankan pakailah yang tertinggi semua, sensitivitasnya level high, lalu pengaturan wireless, mute, grid, like, semuanya ini standar. Lalu ya, SimoZamoin ini sudah mendukung fitur juga untuk selfie. Misalnya sebenarnya di sini juga ada. Tekan 3 kali, 1, 2, 3, maka dia akan berputar. Nah, seperti itu. 1, 2, 3 untuk selfie, oke? Dan kalau kalian tekan misalnya 2 kali tombol ini, maka tombol power ini tuh berubah. Enaknya SimoZamoin juga bisa diarahin nih, sob. Dan ini nggak akan ngerusak. Dia bisa diarahin, gitu ya. Kalian bisa arahin dia, dan dia standby dalam posisi yang kalian arahkan pakai tangan kalian. Kalau pengen mode kembali ke titik awal, tekannya 2 kali lagi, dia mode standby. Dan itu juga ada fiturnya di touchscreen di layar. Misalnya gue arahin, oke, sini standby kan? Oh, ini putar, sorry. Ini yang berputar. Dan juga ada untuk lock, jadi monitornya bisa kita lock supaya nggak kesentuh. Tinggal geser aja dari kiri ke kanan, maka kita membuka locknya. Lalu juga ada beberapa fitur yang rata-rata di gimbal profesional juga ini ada. Dimana di sini sekarang lagi menggunakan pen follow, oke? Itu pen follow, maka dalam posisi ini dia tidak akan ikut nih. Gitu. Kalau di sini kalian sentuhkan ini yang lock ya, dia ngelock. Jadi dia tidak bisa ikut ke bawah. Jadi ada 3 mode fitur. Nah, ini all follow atau POV, di mana gimbal ini bisa dalam posisi seperti ini. Itu diputar seperti ini, dia bisa dimiringkan pun dia ikut miring. Seperti itu, sob. Seperti itu. Yes. Oke. Jadi ada beberapa fitur yang bisa kalian pakai lah sesuai kemanfaat kalian. Lalu kalau kalian touch dari bawah ke atas, maka ada fitur untuk normal video. Sini kalian bisa mengatur di sini 4K 60 fps dalam 16:9 atau 4:3. Ada 2K dan semuanya. FPS-nya juga kalian bisa turunkan dari 24 hingga 60 fps. Ya, ini gue yakin semua orang sudah pada tahu. Lalu juga ada untuk time-lapse video. Dan serunya dari time-lapse videonya dia, kalian bisa buat point to point. Misalnya begini, kalian misalnya buat 5 menit gitu ya, lalu di situ kalian bisa lihat ada poin 1 hingga 5. Misalnya poin 1 ditambah plus si poinnya kalian arahkan misalnya dari sini ke arah ke atas gitu. Lalu kalian tinggal pluskan lagi poin keduanya, misalnya dari sini pindah ke sana gitu kan. Lalu pluskan lagi aja. Kalian bisa arahin lagi ke depan, plus terusnya. Maka dia nanti akan bergerak sesuai dengan yang kalian tentukan. Seperti itu, sob. Jadi dia bisa kayak point to point hingga 5 poin. Keren banget. Jadi nanti gimbalnya akan membuat time lapse bergerak sesuai dengan titik poin yang kalian tentukan tadi. Lalu juga ada slow motion. Slow motionnya mampu dari 1080 hingga 8 kali slow mo. 8 kali slow mo itu kalau di turun berapa persen gue kurang tahu. Mungkin sekitaran 35% kali ya. Dan hasilnya seperti ini, kalian bisa lihat. Menurut gue cukup oke. Apalagi sudah mendukung 1080 seperti ini. Dan kita balikin logo. Dan juga ada foto. Nah, di foto itu ada beberapa fitur lah ya. No foto, AWB, gitu kan. Photo burst, panorama mode, time lapse foto ya. Seperti itulah. Ini menurut gue hampir semua action cam juga sekarang punya. Dari kiri ke kanan kalian bisa mengatur dari ISO-nya, shutter speed-nya. Kalian bisa banyak kontrol di sini secara manual, jadi bisa diatur exposure secara manual. Dan kalau dari kiri ke kanan, maka untuk melihat hasil shoot-nya. Itu dia beberapa fiturnya, yang mana menurut gue sempat bawa ini kan ke Lombok, lalu juga gue sempat bawa ke Toraja. Menurut gue ini nyaman banget, dikhususkan tapi buat kalian yang nggak mau ribet, pengen vlogging nggak mau ribet, dan pengen kualitas gambar yang menurut gue cukup baik gitu, cukup baik di 4K-nya.
ini bisa rekomen lah buat kalian. Untuk harganya, gue lupa sih ini berapa, 3,8 apa 3,9 juta ya. Kalau nggak salah nih, coba deh link di deskripsi, nanti gue cari dan gue masukin link di deskripsi, kalian bisa lihat. Jangan lupa ini resminya, itu garansi Denka Pratama. Jangan beli barang yang tidak garansi, karena kalau terjadi apa-apa, tidak bisa kalian servis. Karena barang-barang seperti ini biasanya hanya bisa diservis oleh resminya aja, dan spare part pun juga ada hanya di resmi. Tidak umum soalnya barang-barang seperti ini. Oke, gua rekomen, menurut gua ini buat kalian beli, khususnya buat kalian vlogger yang pengen gak mau ribet, pengen cepat, hasil kualitas sangat baik dan tajam, dan mungkin ya segitu aja review gua terhadap si Moza Moin ini, dan semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog gua lainnya.